Udah kelihatan Pak Aryo? Sudah Pak. Udah kelihatan. Apa mungkin saya mau dibacakan CV-nya? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, langsung Pak Aryadi aja yang baca CV-nya. Yang pasti yang saya kenal Pak Aryadi adalah seorang yang murah hati, ya, seorang yang selalu berbagi, ya. Oke, saya banyak sekali berhutang budi dengan Pak Aryadi dan saya nggak tahu kapan bisa membalasnya, ya. Saya sependapat, saya yakin teman-teman yang lain sependapat, ya. Oke, silakan Pak Aryadi, jelaskan aja sesuai slide-nya Pak Aryadi. Ya, baik. Ini yang baru kenal, ya Mas Kris yang baru kenal. Saya kebetulan ketua Dewan Panji P3I Perpari, itu ada Mas Jati Juwono, itu ketua umum dari Perpari. Kemudian saya juga di Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, kemudian juga di pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, kemudian juga saya di pengurus Lion Club Malang Satu Jiwa. Ya, kayak banyak konsultasi, saya ya, kemudian juga kita mengadakan pengobatan sosial di stadion mulai 98 sampai sekarang. Nah, kebetulan punya warung kecil-kecilan lah, rumah makan nasi, punya lembaga kursus dan pelatihan sehat harmoni dan balik pengobatan, akupresur dan sebagainya. Ini saya mengadakan pelatihan sudah hampir 81 angkatan, ya, banyak free-nya timbang bayarnya. Ini kita berikan sertifikat pada mereka yang tunanetra, sekitar 400 orang sudah di beberapa kabupaten kota. Ya, ini contohnya. Kalau ada tunanetra silakan diajari gratis dan dapat sertifikat untuk dapat izin STPT. Nah ini kita duduk di bawah, ya, kemudian para pasien datang, dipijat sembuh, nah bayarnya sukarela. Kita juga mengisi sejak 24 di satu koran dan banyak koran-koran lain, antara lain Malang Post. Nah ini ada Mas Haryo nih, fotonya Mas Haryo muncul itu. Jadi kita adakan live musik di namanya Harmoni Hoki. Ya, tapi sementara berhenti dulu karena COVID. Ya, baik. Nah, kalau ke Malang silakan mampir. Ada pohon beringinya yang usianya 200 tahun. Oh, legendaris. Rumah makan kita punya museum film satu-satunya di Indonesia, Indonesian Museum Film. Baik, itu selintas saja untuk. Nah, sekali lagi kalau kita bicara soal mengenai show atau penggantian tahun, saya selalu bicara dasarnya, karena banyak orang tidak mengerti. Apa yang disampaikan Pak Haryo itu benar. Statistik, nanti akan kita bongkar semuanya. Anda bisa bertanya, saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Karena saya lagi bisnis apapun, baik itu di dalam ekonomi, baik itu karir, tergantung pada diri Anda. Dan kita tidak bisa, artinya itu harus begini, kalau Anda tidak punya kemampuan yang begitu. Jelas ya? Namanya macan melintas air. Nah, kalau kita bicara soal ilmu Tiongkok kuno yang sudah 5.000 tahun lalu, hanya ada dua filsafat. Falsafahnya Yin Yang. Yin Yang itu falsafah hitam dan putih. Hitam itu Yin, kemudian putih itu Yang. Ya. Ada suara Pak Haryo. Di dalam Yin selalu ada Yang. Di dalam Yang selalu ada Yin. Jadi sebenarnya orang dulu itu melihat keseimbangan alam. Alamnya ada musim dingin, ada musim panas, ya. Kalau itu seimbang, tidak akan terjadi banjir, tidak ada musim kekeringan, ya. Seperti juga kemudian mereka melihat kalau alam begitu seimbang, apakah manusia bisa seimbang? Ya. Jadi mereka yang keras misalnya pencopet, tapi dalam kehidupnya dia ada kasih sayang. Orang yang suci belum tentu itu sesuatu yang baik. Nah, kesehatan juga begitu. Kalau kita, Anda, saya, semuanya yin yang seimbang, Anda sehat. Tadi tanya Pak Eka, Pak, kok masih muda? Enggak, umur saya sudah 75 ya. Bentar lagi 76. Ya, karena kita merasa sehat. Selalu seimbang, baik di dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik di dalam makan, dan semuanya seimbang. Seimbang sehat, nggak seimbang sakit. Sebenarnya itu kunci daripada semua jawaban yang Anda tanyakan. Nah, ternyata Yin Yang ini keseimbangan ini tergantung dari 4 musim. Jadi 4 musim. 4 musim di Tiongkok itu ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Nah,
Kalau yang hitam itu mulai dari musim gugur ke musim dingin. Jadi sebenarnya itu adalah satu gambaran dunia. Jadi kalau kita katakan kalau itu seimbang, ya bagus, tidak ada masalah. Tapi di Indonesia banyak ketidakseimbangan. Di dunia banyak ketidakseimbangan. Ya bertengkar, gegeran, nggak seimbang, terjadi masalah, ya itulah. Jadi itu sebenarnya kunci jawaban daripada keselamatan Anda, kehidupan Anda, dan tentunya harmonisasi keuangan Anda. Ini dia. Apa yang disampaikan Pak Arya benar ya. Soalnya kita ada namanya siklus kehidupan. Siklus fisik itu 23 hari. Kemudian emosi itu 28 hari. Intelektual 32 hari. Jadi kalau kita, misalnya Anda, satu hari merasa nyaman, tapi pada waktu hari ke-12 itu bisa dihitung ya, pakai kalkulator, ada perhitungannya. Mudah sekali, pakai perhitungan dari tanggal bulan tahun jam lahir, bulan tanggal tahun lahir, kita bisa menghitung. Anda kemarin sehat, hari ini rasanya kok nggak enak ya. Sakit semua, punggung sakit, kepala pusing, itu siklusnya lagi turun, Pak. Begitu juga dengan siklus emosi. Kalau Anda lagi emosinya bagus ya, 28 hari, 14 hari bagus, setelah itu marah-marah lah, kemudian ya mendongkol lah pada keluarga, pada teman, pada kawan, jangan marah-marah, itu lagi turun. Intelektual, nah ini dia, hari ke-16 ada dijak omong, hari ke-17 mulai loyo, hari ke-20 dijak omong, ya yo, nek wong Jawa itu ya yo, tapi orang kepanggil, orang ngerti. Nah, jangan dimarahi kalau Anda punya staf yang demikian, pimpinan demikian ya, karena siklusnya turun. Ini selalu dalam hidup Anda sampai meninggal, ini kan muncul siklus fisik, apalagi kalau siklus fisiknya, emosinya, intelektual jadi satu, turunnya sama-sama. Wah, ini mengambil keputusan keliru, hancur semua. Ya, banyak orang yang keliru karena mengambil keputusan keliru karena dipengaruhi siklus emosi intelektual yang kebetulan sinusnya menurun. Bisa kecelakaan, bisa keliru. Nah, filsafat yang kedua, 5 unsur. Saya selalu bicara ya di dalam pertemuan mengenai show, di dalam saya mengajar akupuntur sekarang banyak dokter akupuntur ya, di S2 UI juga ada namanya kedokteran akupuntur. Filsafatnya jinjang. Ya, tapi kalau di kedokteran biasanya nggak mau jinjang, ini terlalu kuno katanya. Kalau kita bicara jinjang itu mudah sebenarnya. Kalau Anda bisa mengetahui bahwa air menghidupi kayu, ya pasti ya, kayu tidak akan hidup tanpa air, setuju ya? Kayu menghidupi api, tanpa kayu api nggak bisa hidup ya, Anda setuju ya? Kayu yang dibakar oleh api menjadi abu, menjadi tanah, setuju ya? Dalam tanah ada logam tidak kelihatan di udara tapi dalam logam. Di dalam tanah. Logam didingin keluar airnya, itu adalah siklus daripada menghidupi. Nah, ternyata ini bukan saja bicara soal air, kayu, ini bisa bicara dengan emosi juga. Bisa bicara dengan kehidupan Anda. Apa yang dihadirkan oleh Pak Haryo beberapa tahun ini, BLAR, bagaimana strategi bisnis, sebenarnya ini juga. Nanti akan saya coba sedikit bongkar bahwa ternyata 5 unsur ini ternyata memengaruhi terhadap bagaimana Anda sukses dalam bisnis. Nah, tentunya bertanya, kok bisa Pak? Ya bisa saja. Bisa oleh karena Anda perlu belajar banyak dari 5 unsur ini. Ya, baiklah. Ini jadi ada, tapi saya nggak menjawab, tidak bicara soal terlalu banyak karena nanti panjang. Nah ini dia. Anda lihat ya gambar ini, menarik banget ya. Ternyata air itu adalah, kita bicara soal air adalah kekayaan. Michael Jordan ini kita pakai bintang filmnya ya. Sekarang yang apa misalnya bintang film ini itu sebagai promosi, air bergerak itu ada promosi. Kemudian ada yang api itu apa, pendukung ya. Ada juga penemu. Nah, ini dia. Penemu. Jadi sebenarnya kalau Anda sebagai seorang penemu ya, kemudian punya satu produk yang bagus. Perlu nggak? Adakah ada mekaniknya yang membuat? Nah, itu logam. Jadi harus saya membuat. Kalau sudah begitu, adakah pendukungnya? Ya, kalau Anda punya rencana besar, punya mekanik, punya bisa ngomong, tapi nggak ada pendukung, nggak ada yang bayari Anda, bisa sukses? Nggak bisa. Setelah sukses, ada yang buat kontraknya. Ya, kalau kita sudah punya sukses ini, ayo dijual. Nah, kemudian pedagangnya bagaimana? Bagaimana ngumpulnya duitnya?
udah punya rencana, sudah dipromosikan, sudah ada pendukungnya duit, sudah mulai jalan ada kontraknya, terus kemudian adakah yang berdagang? Kalau nggak ada yang berdagang, ya tidak bisa jalan juga. Kemudian ada yang setelahnya duitnya masuk, jadi dihimpun, ya, dikumpulin sedikit-sedikit untuk memperlebar usaha Anda. Adakah? Kemudian juga untuk majikan yang mengatur, ini sudah punya duit harus begini, begini. Kebanyakan orang sekarang semuanya diurusi sendiri. Ya punya ide, ya yang ngatur, ya yang promosi, ya punya duit, ya yang buat kontrak, yang berdagang, ya ada yang menghimpun duitnya istrinya, misalnya majikan tuan istrinya yang nggak ngerti pokoknya masuk nggak bisa keluar, bisa sukses. Nah, ini sebenarnya 8 jalan. Kalau Anda di dalam kehidupan Anda yang sering disampaikan oleh Pak Aryo dalam seminar, kebanyakan mungkin hanya bagaimana mencari duit. Harus bagaimana kita sebagai pedagang menjual, harus bagaimana penemu ide baru, sekarang modal baru-baru ini. Nah, kalau Anda tidak mengetahui semuanya, bisakah Anda sukses? Ya bisa, cuma tidak full sukses. Itulah ya. Baik, itu kurang lebihnya. Nah, air, kayu, api, tanah, logam ini ternyata 5 unsur. Ini dia. Ternyata sio itu juga gitu. 5 unsur juga, ada yin dan yang. Anda lihat ya, ada yin. Jadi kalau sekarang kita bicara soal macan, itu adalah kayu. Kayunya ada kayu yin dan yang. Ya, kemudian ada antara itu tanah biasanya. Tanah. Jadi penggantian dari musim, ini sekarang musim semi. Ya, musim semi, penggantian nanti pun musim panas. Api itu panas yin, ya, yang. Nah itu ular, kuda itu musim panas. Setelah itu ada lagi unsur antara. Kemudian ya, masuk ke monyet dan ayam jago, itu musim gugur. Kemudian musim dingin. Nah, itu yang namanya 12 siklus. Jadi kalau kita bicara apakah sio macan itu kayak macan, bisa terjadi, tapi tidak 100% ya. Karena kenapa? Orang yang macan kan geraknya cepat ya. Nah, inilah. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu sio apa yang cocok sebenarnya. Ya, atau kalau air dan api, misalnya kemarin kerbau atau tikus dengan api bisa bertengkar nggak? Waktu itu, waktu sio tikus kerbau jatuh karena air dan api tidak bisa berketemu. Nah itu yang namanya jong. Ya, ada jong 6 sio, ada yang jong 3 sio dan sebagainya. Jadi Anda tahu ya, yin dan yang dan 5 unsur. Nah, Anda sekarang sudah mulai tahu mengenai sio. Jadi kalau saya dikatakan, Pak, sio saya bagus enggak? Belum tentu. Itu omongannya koran. Sio ini bagus. Ya, apakah semua sio di seluruh Indonesia, seluruh dunia sio? Misalnya Scorpio. Nah, ya bulan ini patah hati. Semua dunia patah hati. Nonsen lah. Itu jualan koran. Jangan percaya. Karena sekali lagi, kita bukan hanya setahunnya, kita punya bulannya, kita punya harinya, kita punya jam yang punya sionya masing-masing. Jelas ya, itu yang dihitung yang namanya Pakcir tadi. Ya, memang itu sangat jelimet ya, matematikanya sangat luar biasa. Nah, ini dia. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini dia. Anda lihat ya, ini ada bukunya ya. Jadi kalau kita bicara apakah seseorang bisa dilihat? Ya, karena statistik, ada bukunya. Saya punya buku namanya kalender 10.000 tahun. 10.000 tahun bisa dihitung. Ini dari seorang pakar feng shui dari Malaysia. Ya, Anda lihat itu 198 ya, 2008 ya, 198 itu adalah deret hitung. Yang sebelah kanan 867 itu adalah deret hitung semuanya. Nah, nanti Anda bisa tahu bagaimana strategi bisnis yang bagus, dengan bagaimana Anda mengatur pekerjaan Anda, bagaimana Anda meletakkan meja kerja Anda, bagaimana Anda memeriksa seseorang, bagaimana Anda menjual produk seseorang cepat, ya tanpa banyak ngontar. Orangnya bilang, wah Anda ini luar biasa ya. Yang beli loh, calon membeli, wah kok bisa tahu Pak ya? Wah ya sudah saya belilah, Anda bisa mengetahui isi hati saya. Loh, hanya 1 menit. Kenapa tidak? Oleh karena saya, ini ilmu-ilmu ini adalah ilmu jinjang dan 5 unsur. Baik, ini dia. Nah, sekali lagi kalau kita bicara, tadi saya katakan itu musimnya itu kelihatan sekali ya. Nah, musim panas, ya itu ular, ya kuda, kemudian musim gugur, monyet. Nah, itulah. Jadi itu ada hubungan dengan musim.
Jadi ada kemungkinan orang-orang di musim panas bisa sukses nggak di musim dingin? Belum tentu. Ya, itu yang dikatakan jong, Pak. Ya, apakah musim gugur dan musim semi bisa ketemu? Belum tentu. Nah, itu yang dinamakan jong. Tapi kalau kita bicara, waduh Pak, saya itu sekarang kalau menurut koran, ini jelek, saya tidak kerja sajalah, saya sudah tidak ambil keputusan, itu keputusan yang keliru. Kalau saya ditanya, ya mohon maaf ya, semua orang pada sio bagus, ada sio jelek. Kalau saya tanya, semua sio bagaimana Pak? Bagus. Tergantung Anda. Tergantung karakter Anda, tergantung strategi Anda, tergantung dari mindset Anda. Ya, itu saja. Kalau Anda memang merasa, waduh, sio saya jelek, terus nggak kerja, ya nggak kerja Anda. Tapi kalau, wah ini sio saya jelek, saya harus berusaha, berupaya bagaimana membuat yang jelek jadi bagus. Anda sukses. Jadi kalau sering saya tanya, bagus Mas, semua bagus, nggak ada yang jelek. Ya, jangan khawatir. Ya. Loh, kenapa Pak? Kata orang jelek. Itu katanya koran, katanya YouTube, kayak Facebook, Instagram. Ya, karena mau jualan. Kalau orang jualan mintanya yang, wah supaya dibaca. Kalau dibaca, kalau saya bilang, oh Pak Haryadi ngomongnya semua bagus, lah aku dengerin Pak Haryadi. Ya, saya tidak peduli soal itu. Yang penting Anda bisa mengetahui dengan baik bagaimana yang terbaik untuk. Nah ini dia. Nah ini kelahiran langit, keberuntungan langit ya. Lahir 2002. 2573 itu ditambah 551 kelahiran Nabi Konghucu sebelum Kristus, sebelum kelahiran Yesus ya. Oke, yang ada namanya batang langit dan cabang bumi. Nah ini Anda lihat, yang lahir tanggal 22, 20, 22 ya kemarin ya. Ya saya kemarin ditanya oleh Pak Haryong, besok Pak 22 nggak bisa Pak, kenapa? Ya saya ada cara, ada cara tadi malam. Baik, ya. Ini tahunnya, jadi macan air, macan itu kayu yang, ya, jadi itu airnya banyak kayunya. Nah, air kayu kalau kemarin beda, logam tanah, logamnya kecemplung ke tanah, nggak bisa bergerak. Kalau sekarang ini pertumbuhan. Nah, itu yang disampaikan kalau tahun ini adalah tahun pertumbuhan karena kayunya akan berbesar, ada air besar sekali, banyak buah-buahan. Tikus kemarin saya sudah ngomong kalau tahun tikus ya habis semua dimakan tikus yang tua-tua, ya putir padi tua-tua yang muncul ada yang muda. Nah, itu dia. Habis semua ya. Kerbau ya gitu, kerbau kalau harus dituntun mencegur, nah repotnya orang-orang dituntun nggak mau, jalan sendiri ya kecegur, kena penyakit lah, rugi lah ya toh. Nah, itu kemudian bulannya tahun ini adalah bulan macan, macannya macan air bulannya ya. Kemudian harinya kudanya kuda api, kemudian jamnya. Nah dari sinilah, ini namanya 8 karakter Pak, itu 8. Nah, kita bisa melihat, jadi kalau kita bicara soal mengenai show di koran, itu hanya tahunnya lagi macan saja. Anda lihat itu, ada atas, ada langit, ada bumi, ada 8, jadi hanya 1/8, hanya 15% kebenarannya. Ya, yang 80% jangan percaya. Ya baik ya. Nah ini dia, kalau kita bicara soal akupuntur, ternyata lima unsur tadi ternyata hubungan dengan hati, dengan jantung, ada limpa lambung, paru-paru, ginjal, dengan emosi. Kalau Anda marah-marah, kepala pusing nggak? Nah, bisa nggak Anda sakit hati? Bisa dong. Ya, Anda kalau gembira kaki, wah jeduk, jantungnya langsung gelak mandek ya. Kalau Anda berpikir terlalu banyak asam lambung, bisa nggak kena lambungnya? Iya dong. Nah, kalau Anda khawatir sedih jam 3 itu, asma. Anda takut, bisa terkencing-kencing Anda, kelihatan hantu ya, hantu pocong. Nah, itu dia. Jadi kita butuh rasa. Ada suara ya, mohon maaf. Kita butuh rasa, 5 rasa. Jadi kita itu 5 rasa itu penting juga. Kalau kita kekurangan rasa bisa penyakit. Terlalu banyak manis, terlalu banyak pedas, ada masalah. Ya, ada emosi ya. Nah itulah kurang lebih demikian. Saya nggak ini kalau nanti mau diperlukan akan saya bantu cerita baik. Nah ini dia. Kita kembali ke 22 Desember matahari itu naik dari selatan ke utara. Ya, nah, Mas Al-Musi 21 Januari sampai 19 Februari tergantung perjalanan dari matahari ya. Kita pakai bulan Lun 29 hari mirip seperti bulan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri lagi puasa. Kalau kita
2023 kan berakhir sampai 2021. Jadi nanti pada bulan tahun 2023 ya, itu ada bulan ke-13. Maju lagi nanti kita ya, di antara Februari, Januari maju bulannya bulan 1 bulan. Nah, itu bulan, jadi banyak orang pada bulan ke-13 pada 22 Maret sampai 19 April 2023 biasanya tidak mau buka toko, tidak mau menikah. Kenapa? 4 tahun lagi baru acaranya ya, bagus, bulannya hilang. Bulan ke-13 hilang, muncul 4 tahun sekali. Ya, itu yang orang kadang-kadang nggak mau mengadakan acara. Jadi kalau Anda ngomong, wah ini bulan bagus Pak, jangan untuk orang Tionghoa di seluruh dunia biasanya mereka nggak mau karena perhitungan sangat. Bagi yang kurang percaya, Imlek dimulai 1 Februari. Tapi Pace dimulai 4 Februari. Jadi kalau kita ngomong, Pak, saya lahirnya tanggal 1 Februari, ya, Imlek kemarin. Apakah saya show macan? Belum, masih kerbau. Ya. Tapi penggantian musim, iya. Ya, tapi kalau perhitungan dalam artinya dimulai dari 4 Februari tahun 2002. Ya, pada jam 4:04:58 pagi hari. Nih, situasi. Menarik banget ini. Saya mungkin sudah mulai jalan ya, tapi saya hanya jinggung sedikit. Macan tuh diam-diam, lihat musuh, lari ambil, ya, sayang keluarga juga. Nah ini dia, jangan mengambil satu kesempatan yang tidak jelas. Bagaimana? Itu bisa jatuh ya. Itu contohnya burung mau ditangkap tapi nggak bisa. Ya itu yang sering terjadi, akan terjadi. Jadi Anda harus siap, jangan mengambil satu kesempatan yang tidak jelas, yang menurut Anda bisa, akan Anda macan, kemudian Anda jatuh. Nah itu urusan Anda, sudah saya beritahu. Ya, itulah. Jadi kurang lebihnya begitu. Baik, ini dia. Jadi ada satu kata bijak, jangan menunggu satu kesempatan yang sempurna. Ambillah kesempatan yang ada, dan buatlah menjadi sempurna. Ini yang penting. Jangan menunggu, Pak ini COVID, kesempatan banyak. Cuma repotnya mereka kadang-kadang tidak tahu. Nah, nanti ada satu ilmu yang luar biasa dari Sun Tzu. Ya, itu ya. Jadi sifat macan itu kerja keras, semangat berapi-api, luar biasa. Tahun ini banyak punya semangat. Setelah 2 tahun jatuh, mulai semangat. Ya, nah bagus banget. Ya. Potensi pertumbuhan kayu dan air, potensi aktif, tanggung jawab, fokus, stabil, fleksibel, ya carpe diem, macan carpe diem. Nah ini dia, diberitahu enggak, diberitahu sama keluarga enggak, diberitahu sama istri enggak, diberitahu sama teman-temannya yang cuma mau dijak makan-makan atau minta duit. Oh bagus Pak, oh hebat Pak, Anda keceglong, Anda terpelosok, jatuh ya malaikat cuma ya halo, itu sering. Saya sejak 98 ya, hampir 25 tahun itu saya beritahu begini, tapi kadang-kadang mereka itu, enggak bisa, saya nggak bisa dibohongi Pak, setelah jatuh datang pada saya, Pak kok bisa? Loh beritahu nggak mau, ya mereka menyadari akhirnya ya, air dilambangkan dengan air yang menggelora, tekad keras, pintar, banyak keterampilan, jeleknya, nah ini dia. Tahun ini kalau banyak bicara, keras kepala, suka bertindak semuanya agresif, sering berontak, jadi urusan, ya jelas ini. Ya ngomong yang tidak benar ya di Facebook di mana ya keras kepala dikasih tahu nggak mau cocok ngene ya tetap aja ya sudah saya orang pintar saya pendidikan wah ini anak muda-muda ini ya dulu itu ayo caranya gini nah tapi anak muda enggak apa kolonial saya milenial genset katanya iya nah inilah masalahnya ya sering berontak itu jadi jangan disalahin ya nah menarik banget ya kita selalu setiap tahun menghitung Indonesia lahir tahun 45 ya itu ayam metal lahirnya jam 10 pagi diprogramkan oleh Bung Karno Presiden RI yang pertama 17 Agustus 45 inilah Paknya, ya menarik banget ini karena saya berpikir saya kemarin beberapa sebelumnya sudah bulan Desember disuruh ngomong saya ngomong ya ini yang muncul Anda lihat. Nah ada yang namanya Liu Chong, Liu Po dan Liu Hai nah, muncul ya yang dikatakan Liu Chong itu 6 tahun ketek itu ya kemudian 3 tahun babi dan ular.
Apakah itu bisa terjadi? Ya, ini dia. Jadi tahun ini Indonesia menurut perhitungan dari pajaknya kelahiran ada terpaksa berbuat sesuatu. Anda lihat nggak sudah sekarang terpaksa berbuat satu, muncul peraturan yang harusnya buat satu karena sesuatu kemudian dibatalkan. Ya jelas ya yang baru kemarin ini. Nah itu dia. Jadi nanti muncul, begitu ada rame-rame sudah dibuat untuk kebaikan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kebaikan tidak bisa dirasakan oleh semua orang, oleh sebagian yang muda-muda merasa ini, wah ini menunggu sampai umur 56 tahun kan repot saya. Kapan saya mau senang-senang? Nah, itulah. Itu contoh terpaksa dibuat satu. Kemudian kehilangan sakit, ya bisa sakit. Nah, maksudnya sakit bukan sakit-sakit dalam sakit bagaimana ya, bisa terjadi masalah. Ya, oleh karena tahun ini juga tahun untuk pemilu ya. Jadi menurut saya ini banyak. Kemudian difitnah, disakiti, dihianati. Nah, ini dia. Nah, nanti bisa tahu siapa yang memfitnah. Ini saya nggak akan cerita, tapi bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena menurut saya kita harus semuanya, bukan kita saja, Anda juga mempersiapkan jangan sampai ada masalah untuk yang artinya itu bisa membuat masalah. Ya, ini dia. Kemudian sana, ini mendapatkan sesuatu. Ini menarik sekali ya. Mendapatkan sesuatu, penghargaan, Pak. Tahun ini tahun penghargaan bagi Indonesia. Kemarin Mandalika dapat penghargaan dan lain-lainnya mendapat penghargaan. Lah, penghargaan di Indonesia membuat mata dunia mengetahui, oh luar biasa. Kalau Anda, para muda-mudi, para Anda sekalian businessman, businesswoman, menyiapkan strategi bagaimana bisa mengambil penghargaan untuk kepentingan bisnis Anda, bisa nggak? Bisa dong. Ada kesempatan, banyak kesempatan. Anda sudah siap. Nah ini saya belum tahu. Anda siap atau tidak? Kalau sudah siap, harus persiapan segera mungkin. Kalau 1 tahun panjang, ya toh. Ya, kalau memang belum siap Pak, ya biarin lah, ya sudah selesai lah. Selesailah urusannya. Ya sudah begitulah Anda ya. Nah itulah. Jadi ada mendapatkan sesuatu. Ini dia. Nah kenapa? Anda lihat, ini ada 17 Agustus kuda dan meskipun jong ya sedikit jong tapi dalam macan akan mendapatkan sesuatu namanya sun. Bagus sekali ya, baik, ini bintang. Nah ini dia. Ini saya selalu menyatakan ya, memang kelihatannya agak kuno ya, ini strategi Sun Tzu itu ada yang tadi saya tebang, Pak mengerti strategi itu. Oh ya saya belajar strategi itu. Apa strategi itu? Ya enggak tahu saya. Loh, belajar strategi itu hanya satu bait saja. Tapi itu ternyata sangat-sangat dalam. Kalau Anda tahu, kalau tidak ya sudah ini orang kuno lah, itu perang lah. Kita bukan zaman perang, Pak. Kita zaman apalah kenalilah musuhmu. Siapa musuhmu? Musuh itu bisa kalau dalam perang itu lawan, kalau di dalam usaha musuhmu itu lawanmu. Kenali enggak? Kenali diri sendiri, kenali enggak? Ini contohnya. Kita nggak tahu diri sendiri, ada orang ngomong ya, mohon maaf ya, itu yang sekarang lagi ramai ya, tadi saya tanya Bitcoin, kripto, wah luar biasa. Tapi kita nggak ngerti, kita taunya, wah hebat ya, kena Anda. Jadi Anda harus kenal diri sendiri, kalau nggak mampu nggak usah lah. Ya, kalau Anda tidak bisa nggak usah lah, Anda harus belajar dulu lah. Ya, apalagi musuhmu, kalau dia tahu saya itu lemah, musuh kita itu pintar dengan segala macam omongannya yang wah luar biasa muluk-muluk, Anda kena. Kalau sudah gitu menyesal, menyesalkan. Maka kau bisa berjuang. Jadi kalau Anda kenal musuh Anda, di dalam pekerjaan juga gitu, Anda di dalam bisnis juga gitu. Sebenarnya yang diajarkan oleh Pak Haryo Blar banyak kali teman-teman itu kan sebenarnya bagaimana mengenali diri sendiri, bagaimana mengenali musuh, bagaimana strateginya, bagaimana mengatur strateginya. Kan itu kuncinya. Nah, maka bisa berjuang dalam satu pertempuran tanpa risiko. Iya jelas. Kalau kita nggak tahu diri kita, nah, bisa menang ya belum tentu. Musuhnya tahu kita, ya kita bisa kalah dong. Nah, jelas ya. Kenali bumi, kenali langit. Ya, kenali bumi. Kenali bumi itu tempat kita tinggal, di mana. Dan langit itu aturan, peraturan. Nah, kalau kita tahu kenali bumi, tempat kita berpijak, peraturannya tahu, strateginya tahu, lokasinya tahu, siapa calon pembelinya, Anda bisa menjual, ya khusus Indonesia, bisa. Nah, langit aturannya bagaimana?
Kalau waktunya bayar pajak ya bayar pajak misalnya begitu. Ya aturannya begini, aturan di langitnya di Aceh dan di Jawa Timur, ya di Jogja beda ya. Nah, harus tahu. Kalau Anda tahu, kan mana menjadi lengkap. Jelas tuh. Ya. Uang tidak 5.000 tahun yang lalu, 3 faktor pembentuk kualitas hidup. Sebenarnya Anda itu butuh apa sih? Saya juga ingin bertanya, Anda ini hidup ini untuk butuh apa? Kadang-kadang bingung. Oh, saya cari duit, Pak. Saya ingin karir, Pak. Lah, saya akan coba buka ini. Bahwa Anda, apa yang Anda belajar itu untuk membentuk kualitas hidup. Kualitas hidup yang bagaimana? Ya, dari namanya kebutuhan langit. Kebutuhan langit yaitu siklusnya kita itu. Nasib, takdir, kodrat. Kalau kita blueprint ya, sudah itu. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Karena kebutuhan langit itu tanggal lahir Anda mintanya laki perempuan bisa nggak, Anda anaknya jenderal, anaknya pangeran, anak Anda orang kaya, Anda miskin bisa minta nggak bisa, ya sudah itu diterima aja. Ya toh, ada yang namanya keberuntungan manusia, namanya rencai, ya pendidikan, kerja keras, doa. Anda bisa sukses, ya. Kalau orang ngomong keberuntungan manusia jelek, misalnya, ya Anda tanya, oh jelek Pak, ya. Tapi Anda belajar, Anda kerja keras, Anda berdoa, yakin bisa dong. Bisa merubah, bisa bro. Nah, bisa, kenapa? Tapi jangan main, wah saya itu anaknya orang miskin, ya memang kaya anak miskin, saya marah itu, bolak-balik. Banyak orang yang sukses, banyak sekali orang yang miskin, sekarang jadi raja batu bara, ada yang punya hotel lantai 46, ya asalnya aduh keleleran jalan itu. Saya ngomong, yang bisa merubah, bukan saya Pak, saya cuma beri jalan, ini loh jalannya. Jadi nanti kalau bertanya ini jalannya, ya yang merubah Anda. Ya, yang berubah Anda sendiri bukan saya. Kalau saya berubah itu nonsen lah. Jadi kalau Pak saya bisa buat saya nonsen lah. Kalau Anda wah cuma menerima ingin kami ada di mana duit dari langit bisa enggak bisa dong. Nah jelas ya. Yang namanya keberuntungan itu mengoptimalkan ruang tata letak bangunan dengan ilmu feng shui. Ya tata letaknya. Di mana meja kerjanya, di mana tempat tidurnya anak, di mana meja kerjanya anak, di mana meja kantornya bagaimana. Saya sudah ngurusi 25 tahun, kurang lebih 25 tahun ya. Ribuan sekali sampai ke Amerika saya ngurusi meja kerja dan sukses. Ya, dan sukses. Karena kenapa? Setiap 2 meter itu ada namanya pergerakan medan magnet. Hartman 2 meter. Jadi kalau Anda di rumah ada merasa nyaman di sini. Ya, nah itu berarti Anda nyaman di situ dengan medan magnet itu. Anda bisa bekerja, ya bisa apa namanya menuangkan ide-ide baru. Nah itu sebenarnya ya. Jadi feng shui adalah itu. Baik. Ya. Nah ini tadi sudah ya. Nah ini contohnya. Bioritme itu menyiapkan strategi, ya waktu yang tepat. Kita kalau siklusnya turun. Iya, nggak usah repot-repot lah. Maksudnya tidak perlu Anda, waduh ini kok jelek ya, nggak perlu. Ya harus strateginya harus tepat, mensiasati. Ya kalau kita tahu itu mudah sebenarnya menurut saya. Cuma kadang-kadang kalau dia ahli fungsi biasanya tahu, ya toh. Tapi sekali lagi mudah ngomongnya, yang ngelakoni bisa nggak? Nah, bisa saja, kenapa tidak? Kan sudah tahu toh. Banyak itu Pak, banyak sekali. Ada seorang direktur di kementerian. Ya Pak, saya kapan naik pangkat? Wah, saya katakan tahun depan. Oh bisa Pak, saya itu tidak pintar. Oh enggak apa-apa, Anda ngomong aja. Ngomong di depan direkturnya bahwa ada menteri bahwa saya begini-begini bisa. Bagus, hebat. Ya, wah, yang lainnya enggak ngomong. Dia enggak tahu karena enggak tahu waktunya naik. Itu dia ngomong, wah jadi direktur. Sekarang udah. Ya luar biasa lah. Saya sering ditelepon, bagaimana Pak kabarnya, baik-baik. Ya, tahu mengambil keputusan yang benar, kapan harus bertindak, kapan harus mengevaluasi semua rencana. Itulah rencananya ya. Manusia itu pendidikan, ulet, kerja keras, kemudian kekurangannya. Kita tidak bisa sempurna. Memahami kekurangan dan kelebihan dapat mengoptimalkan bakat dan kemampuan. Banyak itu. Oh, kalau di Pasar Malang itu saya tanya, urusan nama S2, mana Australia, pulang-pulang S2 apa? Ya, membantu jualan pasar ya Pak. Loh, jualan apa? Ngitung pakai sipol. Ya apa nih dulu? Salah jalan, duit dibuang-buang. Benar nggak?
Nah, jadi Mbak Ayah Ibu itu hanya coba bagaimana membantu supaya bisa mengembangkan rencana anaknya. Jangan dia harus gini, 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 gini. Nah, itu potensinya bisa diatur ya. Berdoa, berbakti, berbuat bakti kepada orang tua, berbakti pada orang tua selama orang tua masih hidup. Imlek kemarin berbakti pada orang tua, diberi sembahyang, berdoa bersama-sama, kumpul bersama-sama, ya papanya dikasih angpau, ya saya kemarin anak saya dikasih angpau, waduh, anak saya di Amerika, angpau saya kaget diberi angpau, ya 8, loh banyak bener, semuanya 8, sampai minusnya 8 juga, ya baik, ini keberuntungan bumi, feng shui, ya, ini aliran sungai. Aliran dipakai untuk kehidupan baik. Jadi feng shui itu ada hubungan dengan akupuntur ya, karena itu di yin yang 5 unsur, ada hubungan dengan astronomi ya, bukan astrologi, hubungan dengan geografi tata letak, apa dengan bangun rumah itu arsitektur, psikologi, bagaimana kita memberikan warna yang cocok untuk kamar tidur itu jadi supaya enak masuk itu. Politik juga begitu, ekonomi, teknik sipil, variabel menghasilkan tata letak dan biologi. Nah ini dia. Kemarin banyak yang bertanya, Pak, rumah saya itu bagus nggak? Rumah saya bagus nggak? Loh, kita bukan paranormal, mohon maaf ya. Ada namanya kompas loban. Itu Anda lihat, selatan dibagi 1, 2, 3. Jadi rumah harus dilihat dulu hadapnya. Kemudian baru diletakkan, oh rumah ini bagus nggak? Saya bolak-balik gitu, mencarikan rumah yang terbaik. Dan mereka merasa setelah beli tanah, membangun bangunan, atau beli rumah. Rumah tidak perlu gede, tipe 45, kalau itu rumah bagus, bisa menjadi sukses Anda. Banyak duit, banyak hoki. Nah, 45 nanti punya duit, beli yang gede. Yang 45 dijual lagi. Wah ini punyanya orang kaya ya, beli, jual, gampang. Tapi kalau sudah rumahnya nggak bagus, ya tata letaknya nggak bagus, meja kerja nggak bagus, ya Anda lihat tuh, nah itu jadi masalah. Marah-marah lah, tengkar lah, anak-anak nggak mau belajar lah. Nah, bisa sukses. Ya itu banyak sekali orang yang keliru meletakkan posisi meja kerja, pintu masuk dan sebagainya. Banyak ilmunya ya. Nanti bisa tanyakan. Ya, kemudian kemarin saya tanya, Pak, saya misalnya beli kantor di lantai 47, cocok nggak untuk usaha saya? Silahkan mau tanya. Ya, ada perhitungannya. Setiap sub-sub itu ada perhitungannya ya. Baik. Ya, oke. Nah ini dia. Tadi kita sudah bicara soal peruntungan langit, peruntungan manusia, peruntungan bumi, ya tanggal lahir, ya semuanya. Untuk apa sih Anda itu? Inilah sebenarnya kualitas, mencari kualitas hidup. Nah, ini masalahnya. Banyak orang tidak tahu bagaimana mencari kualitas hidup. Ya, tidak jelas, keliru. Apa sih kualitas hidup itu? Yang pertama, pendidikan. Ini kayak teman-teman sekarang pendidikan ya, belajar di BLAR, itu juga pendidikan ya. Anda mengembangkan ilmunya, baik itu, nah itu yang penting. Sekarang kalau memang tahun ini Anda mengharapkan pendidikan yang sukses, belajar di pendidikan. Jangan yang ngurus yang lain dong. Pendidikan supaya apa? Kadang-kadang pendidikan itu oke, ada yang mau kuliah. Nah, ini maksudnya cinta, ini maksudnya kuliah itu ketemu teman yang bakal jadi jodohnya. Ya bisa ketemu teman mahasiswa, ya tahu kan biasanya gitu, ada pendidikan satu S2, mau nggak kawin dengan saya? Oh, menikah dengan saya, mau? Itu dia. Nah, Anda lulusan apa? SMA, waduh, ya bisa dapat cinta? Ya bisa enggak, mungkin dapat lulusan SD dapat SMP, jelas ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya Anda mau cari apa? Anda mau cari cinta? Anda mau cari pacar? Ya Anda optimalkan dong. Bagaimana mencari cinta ya, penampilannya itu ya. Kemudian yang 3, karir. Ya pacar yang bagus kan kepingin karir naik toh. Anda kan kepingin karirnya naik. Ya toh, nggak ada orang yang S1, S2 karirnya cuma ya bayaran 5 juta, 3 juta, karir yang mantap. Nah, kalau Anda mau mencapai karir yang mantap, optimalkan tahun ini. Jangan muter-muter. Anda mau di sekolah tinggi, oleh cinta, karir muda, bisa. Ya, kalau super bisa. Kalau nggak super, nggak bisa, saya yakin itu. Nah, kalau sudah karir bagus kan, keingin uang, nah, bisa beli rumah, beli mobil, segala macam ya. Nah, kalau memang Anda kepingin duit banyak, ya Anda harus optimalkan bagaimana caranya.
Kan begitu. Jadi harus optimal tahun ini. Kalau nggak bisa ya tahun depan. Sekarang boleh cinta sih. Nah, kalau sudah keuangan yang cukup, ya toh kemudian keluarga. Nah, ini dia sudah kawin, sudah punya. Pak, saya sudah punya semuanya keluarga. Saya ingin tahu dari sini sudah siapa yang didikan sudah, bojo sudah. Bojo itu kalau orang Jawa itu suami istri ya. Karir sudah, duit banyak, buat keluarga, benar nggak? Menikah. Nah, setelah menikah, ya keturunan yang baik menghasilkan keturunan. Kalau ada lagi banyak orang, Pak, saya 5 tahun kok nggak bisa punya anak ya, nggak bisa nunggu. Ya, ini sering nih. Waduh, katanya dokter gini, kalau saya nggak bicara soal Anda membuat anak itu kan berdoa mencari anak yang terbaik. Nah, kalau Anda nggak ya anak sambil nonton HP, nonton film, bisa dapat yang terbaik. Enggak, ya sudah. Anda jalan-jalan ke hotel seminggu, turu bareng wong loro, ya mohon maaf ya, saya omongnya ada gitu. Nah, nggak ya anak, dapat pastilah dengan doanya. Benar nggak? Ya jangan dipikirkan ini urusan kantor lah, ini urusan, ini belum selesai kerjaan. Anda minta yang terbaik kok urusannya dipengaruhi dengan urusan yang tidak sinkron dengan rencana Anda. Jadi buatlah keturunan yang membanggakan. Nah, setelah ini semua dapat kesehatan, harus sehat dong, ya loh, supaya apa? Menikmati semuanya. Itu kayak Pak Eka Wardani sehat Pak, oh sehat, sudah tuh kesehatan. Lah Anda sudah masuk situ. Kalau sekarang Anda baru pendidikan, ya sekolah yang bagus. Anda belum dapat cinta, cari cinta. Anda mau karir naik, terus begitu kena potong-potong nih ya jangan boleh duit yang bapak belajar di Pak Aryo dong. Nah kemudian setelah kesehatan yang baik biasanya itu ketenaran, melebu koran. Wah, kayak masuk koran dipotret ceklek, wah gunting pita lah gitu sih. Yang terakhir kalau sudah itu penasehat. Nah ini Pak Haryo dan saya sudah dengan Pak Eko ya, saya ngomong Pak Eko bolak-balik saja kenalan baru. Penasehat yang baik. Saya sudah semuanya, tinggal saya memang di sini sebagai penasehat baik dunia dan akhirat. Jadi saya itu memberi seminar ini untuk membuat Anda sukses ya. Nah, kemarin saya tanya ngomong Pak Aryo, bagaimana Pak? Wah, iya memang saya menjadi penasehat ya. Pak Aryo sudah waktunya penasehat sudah lama. Karena sudah semuanya, meskipun saya dulu bekas pegawai negeri ya, tapi merasa nah ini ya. Ini penting ya, ternyata dulu sekitar 5.000 tahun yang lalu ada kura-kura besar sekali, terus ada muncul ini angka ini, garis-garis itu, garis-garis 4, 3, ini ternyata ada hubungan dengan Anda, meletakkan sifatnya seseorang. Ya, Anda mau tahu sifatnya, staf Anda, ini. Anda mau sifatnya calon pacar Anda, ini. Kemarin ada 2 orang, ya yang datang pada saya, Pak, saya tuh kepingin menikah dengan si ini seorang janda, mohon maaf ya Pak, bagaimana Pak? Wah ini orangnya minta disanjung, minta diberi, kalau datang bawakan kue kayak no kopi, loh 6 bulan menikah, saya ini jualan bakso, ini benar-benar bisa terjadi, aneh ya, iya, karena dia tahu sifatnya, ya ada suara ya, ini lalu romonya Pak Aryo ada suara ya. Ini hubungannya 15 ya. 438, 456, 15 ya. Kenapa? Ini 15 semuanya. Nah ini. Jadi seseorang itu dari angka yang saya sampaikan tadi bisa muncul, Pak. Angka itu angka keberapa? Ya, angka berapa? Angkanya angka ibu. Kalau angka kelahirannya pada waktu itu angkanya ibu 2 itu cerewet lah. Wow, cerewet. Jadi anak yang meskipun anak kecil cerewet, nyeneni bapak itu, nyeneni ibu itu. Nah, yang kalau perempuan bungsu lah ini ketemu dengan orang-orang yang kerja staf Anda. Tidak semua staf Anda itu meskipun iya Pak, siap Pak, mintanya diapain? Ya, diapain ini maksudnya dipuji bagaimana kalau dia orang tua. Meskipun dia masih muda, ya Anda bisa ngomong, wah Anda hebat ya, Anda pinter ya, luar biasa. Nah, kalau Anda ketemu anak orang tua yang sifatnya kayak anak muda, ya ayo Pak keluar yuk, makan yuk. Ayo Pak nanti malam minggu sama keluarga nonton yuk. Wah, yuk Pak. Wah seneng dia.
merasa dihargai. Jadi seseorang dihargai itu bukan cuma dihargai hanya semua omongan ya, tapi bisa dihargai. Nah, kalau kita ketemu dengan laki-laki tengah orang dewasa itu, ya wah Anda serius ngomongnya, ya sambil mencurang, wah, ya boleh baik. Senangnya luar biasa. Hanya itu saja, Pak. Kalau Anda punya staf pimpinan banyak, Anda punya orang yang begitu banyak, bagaimana menaklukkan seseorang, ya ilmunya ilmu inilah. Nah, ini Mas Haryo sudah tahu ini, ya menaklukkan seseorang, ya bosnya atau siapa temannya. Nah, ini dia. Anda lihat itu 198 itu angka-angka daripada, nanti bisa tanya kalau nggak jelas ya. Oke. Nah ini show yang menurut saya ya katanya orang-orang. Ya, sionya itu ada sio yang biasa, ada yang hoki. Kalau yang biasa itu ya tikus, macan itu kan bergerak terus, Pak. Kalau tikus kan bergerak itu bisa keleleran gitu maksudnya. Tikus, kerbau, naga, monyet, ular, babi. Ya dari tahun lahirnya. Kalau bulannya tidak jong, kalau harinya tidak jong, ya jongnya jong kecil lah. Ya, jong kecil itu maksudnya ya bisa saja mengambil satu kesempatan tapi tidak perlu ngoyo gitu loh. Nah, yang banyak hoki ya ini siu macan. Nah, ini nanti barana Pak. Ayah saya siu macan. Oh, bagus ini. Banyak hoki ini. Hokinya dari Mbak Ratna. Ya, oke, perlu dengan hati bijaksana dan jaga gaya hidup sehat. Yang penting saat ini. Baik, saya tidak akan banyak bicara soal mengenai show karena menurut saya sudah diulas banyak orang. Ya, cuma harus disiplin protokol, tetap waspada penipuan, tindak kriminal banyak karena kita nggak tahu diri kita. Lawan tahu kita dimakan habis ya sudahlah. Komunikasi yang tepat ya, jangan ngomong yang aneh-aneh. Sekarang banyak orang yang masalah karena komunikasi keliru, satu kecap. Ya kayak di Malang ini satu kecap keliru, wow sak dunia tadi urusan ya terjadi bencana alam ya masih ada adaptasi teknologi ya, harus ya orang tua-tua seperti saya bisa kalau tidak bisa ya minta ajar sama anaknya itu. Anak SD lebih pintar daripada kita ya, iya karena kita zaman kolonialisme, anak SD zaman generasi Z. Nah, atau tanya Pak Haryo pasti bagus, realistis, sabar, jangan menggebu-gebu terus memble. Lah repotnya tahun ini, wah ini kerja nanti sudah pertengahan kerja akhir tahun kerja tidur. Ya, nah hindari konflik, utamakan toleransi. Penting banget karena nah ini kalau menurut saya dari kementerian ini kemarin ya inilah ya ini menurut saya bisa terjadi. Ya, pertumbuhan ekonomi tetap, inflasi tetap, tingkat bunga sun ya turun, nilai rupiah tetap ya naik turun sedikit lah, tingkat pengangguran turun, tingkat kemiskinan turun, ya gini rasio ya turun sedikit ya indeks pembangunan. Nah ini kalau tanya ekonomi tanya Haryo, jangan tanya saya ya. 5 bisnis yang berrezeki, itu ya. Karena kita hari ini adalah unsur kayu dan air, jadi unsur kayu itu banyak ya. Kayu bukan jual kayu ya, media, public relation, taksi, percetakan itu kayu semua, makan kesehatan dari kayu. Yang kedua air, tour travel, transportasi ini saya kebetulan di kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Malang. Ya ini lagi promosi, besok kita mau buat virtual matching. Bisnis matching, nah, siapa mau ikut boleh. Ya, ada banyak di Malang potensi yang luar biasa. Tour travel, minuman, perkreditan, kemudian elemen api. Karena kenapa? Kayu itu akan menguatkan api, jadi api cukup bagus. Ya, komunikasi, pemasaran, restoran, kecantikan, advertising, kimia, asuransi, elektrik, penerbangan bagus ya. Oke, yang 4 ini menurut saya agak mulai kurang ya, industri properti, ya, pertanian, kecuali properti yang murah begitu ya, kemudian toko besi, spare part dan sebagainya. Ya, oke. Nah, saya nanti terakhir akan juga berikan kata bijak, tapi kita melihat kata bijak. Saya selalu senang ya. Saya selalu senang dengan kata bijak yang sering bolak-balik lihat saya berapa tahun, saya omongnya cuma ini. Tapi ini yang menurut saya paling penting ya, kita menabur pemikiran kita. Dan kita menuai tindakan kita. Kita menabur tindakan kita, dan kita menuai kebiasaan kita. Kita menabur kebiasaan kita, dan kita menuai watak kita. Kita menuai watak kita,
dan kita menabur watak kita, dan kita nasib kita. Jadi kalau pikir keliru, nasibnya bisa keliru. Setuju? Jadi Anda bisnis apapun, show apapun, berpikirlah dengan tepat supaya Anda mendapat hasil yang hebat. Terima kasih. Kalau ke Malang mampir, saya punya sinema film. Sekarang silakan tanya kepada kita. Saya siapkan waktunya. Oke, monggo Pak. Halo Pak Aryo. Ya Pak. Ya, Baik. saya tutup Pak ya. Saya tutup. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Haryadi. Nah, sekarang waktunya kita untuk tanya jawab ya. Nah, supaya langsung saja, karena untuk membaca mungkin sebaiknya kita langsung saja ya. Oke, satu persatu yang mau bertanya sebaiknya buka video dan langsung bertanya saja ya ke Pak Haryadi ya. Oke, silakan. Mau siapa dulu silakan. Nanti kalau sudah jelas, tolong langsung tidak usah lama-lama, biar kasih kesempatan yang lainnya ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya silakan. Langsung bertanya. Tidak usah pakai WA, kesuwen. Waktunya pendek. 8:30 Pak ya. Hampir 8:30. Ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya. Malu-malu kucing. Kucing-kucing malu. Silakan, silakan Pak. Meskipun Anda sudah menuliskan di chat room, tapi disarankan langsung sampaikan langsung saja ya, supaya tidak menyulitkan untuk Pak Haryadi membaca di chat room karena tulisannya kecil-kecil ya. Jadi untuk memudahkan sebaiknya langsung sampaikan langsung saja ya. Langsung permasalahannya saya jawab. Kalau malu pakai video, pakai suara doang juga boleh. Ya, enggak apa-apa. Supaya kita bisa interaktif ya. Ya, oke, silahkan. Ya, mau dari siapa dulu? Kok nggak ada yang nanya ini? Ayo, toh. Pak Haryadi, saya mau nanya Pak Haryadi. Silakan. Kalau saya masuk ke Google di Basi Kalkulator, itu kan kalau perhitungan, ini yang sekalian pengetahuan saya ya, kalau kita primbon astronomi itu kan cuma berdasarkan bulan ya. Ya. Jadi misalnya saya bintangnya Capricornus gitu ya. Tetapi kalau primbon Cina ini kan tahunnya apa, bulannya apa, terus harinya apa, jamnya apa gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, yang dipakai sebagai patokan itu yang mana sih Pak? Yang tahun, bulan, hari atau jam? Hari ya? Pak. Iya Pak. Jadi bukan tahun. Tahunnya hanya sebagian kecil Pak. Bulan juga. Tapi itu nanti ada hubungan dengan hari, dengan bulan, dengan tahun, dengan jam Pak. Nah, itu sebenarnya bisa dibaca. Misalnya ada yang bilang saya kayu gitu ya, naga kayu. Nah itu tuh patokannya harinya ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi kalau seperti sekarang yang lahirnya tahun ini macan Pak ya. Macan air Pak ya. Ya, macan air itu hanya tahunnya, Pak. Ya, itu umum sekali. Kita harus tahu. Jadi kan Scorpio itu umum, Pak. Tapi kalau kita tahu harinya, kita bisa melihat siklusnya, Pak. Dan bisa tahu apa kesempatan apa. Nah, ini masalahnya kesempatan apa yang bisa muncul pada bulan ini. Apa kenaikan pangkat, apakah dia ada bisnis yang bagus. Itu bisa dibaca, Pak. Diprediksi, Pak. Diprediksi, bukan meramal Pak. Saya tidak meramal ya, karena saya pakai komputer ya. Jadi jangan menganggap wah itu tukang ramal. Enggak, saya tidak bisa. Enggak. Kita membaca depan saya ini komputernya, saya lagi buka ini komputer saya Pak. Jadi prediksi. Jadi seperti kita melihat hujan Pak. Oh prediksi karena ada angin, ada awan, terjadi prediksi hujan pada hari ini dengan suhu sekian Pak. Itu sebenarnya. Jadi seperti ramalan cuaca. Tapi bisa hujan atau tidak tergantung Anda juga. Ya tahu, mau hujan deras Anda bawa payung, Anda selamat. Tapi kalau hujan deras, udah diberitahu hujan masih tetap keluar. Anda kehujanan sakit, terus bagaimana? Ya sudah ya sakit, Pak. Jelas Pak Aryo ya. Ya. Silakan. Oke. Untuk untuk Pak Eko, mungkin katanya mau tanya Pak Eko. Pak Eka. Mana? Saya, ya. Mau tanya. Mari silakan Mas, silakan. Untuk tahun macan air ini yang
yang bawa rezeki kan banyak disebutkan tadi, Ya. ada 5 macam ya. Ya, Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan seperti training, pembelajaran, ya, ya. apa juga bisa membawa rezeki? Oh iya, Pak, bisa, Pak. Kalau kita banyak bicara soal pribadi, Pak. Tapi kalau menurut kita, tahun ini Indonesia banyak mendapat penghargaan, Pak. Menurut saya bagus sekali. Berarti ada satu sistem di Indonesia yang bisa memberikan satu hal positif, Pak. Nah, tinggal tergantung mereka-mereka itu dari pejabat itu bagaimana memanfaatkan situasi dengan baik, Pak. Sebenarnya kan begitu. Kalau kita mendapat penghargaan, misalnya dikenal di seluruh dunia, Anda mengirim orang-orang ke misalnya ke Amerika atau kemana, wah ini orang Indonesia luar biasa. Nah, kan banyak seperti anak saya, dia kerja di Amerika tapi punya staf di Indonesia, Pak, bagus-bagus semua. Ya, jadi mereka bekerja untuk di luar negeri. Itu contoh soal, Pak ya. Itu, Pak. Baik, Pak. Anda mau tanya mengenai tanggal kelahiran Anda, silakan, Pak. Monggo, siapa yang mau tanya? Ini Pak Jati kemarin sudah tanya, sudah mulai jalan nggak itu pekerjaannya, mau buka acara di Jakarta ini. Ayo Pak, silakan, nggak usah malu-malu. Bu Enda. Malam Pak. Malam Mas. Monggo Mas. Saya Tawi. Ya? Tawi Pak, saya Pak. Tawi. Ya. Ya, Tawi. Oh iya Mas Tawi, ya Mas Tawi. Ya, tanggal lahirnya berapa Mas Tawi? 1 Oktober 80. 1 Oktober 80. Jam itu sekitar jam 1 siang ya, 13.00 ya. 80 Mas ya? Ya, 80. Iya, 13.00. Iya Mas Tawi, luar biasa. Anda catat semua itu. Baik, apa yang ditanyakan Mas Tawi? Nah, ini sudah kelihatan semua ini. Anda sudah kelihatan Mau tentang mungkin ini Pak ya, karir sama kedepannya itu kalau mau buka usaha itu apa ya? Ya, Mas Tawi. Baik, terima kasih Mas Tawi. Tadi yang pertama, Anda ini orang bisnismen. Jadi Anda orang bisnis, Mas. Ya, cuma repotnya kadang-kadang itu Anda bersifat kayak wanita tua yang cerewet banget, mohon maaf. Ya, itu. Jadi harus gini, harus itu, harus gini, harus gitu. Ya, kerjaan belum selesai tuh Mak ini loh, harus begini, harus begitu. Jadi nggak jalan-jalan Anda ini. Ya, bisnisnya kalau Anda model begitu bisa jalan nggak, Mas Tawi? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, luar biasa. Anda punya semangat luar biasa. Tapi kalau Anda bekerja, Pak, jangan seperti Anda ketabrak tembok, Pak. Tembok duk, terus kembali lagi. Tembok duk, kembali lagi. Harus putar, Pak. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang Anda selesaikan, Anda harus mencari strateginya, Pak. Ini yang penting. Strateginya bagaimana? Dengan cara, Anda bekerja di bidang apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, tapi. Halo. Saya di distributor farmasi. Oh, distributor farmasi. Ya, Anda mengatur distributor bagus, Pak. Tapi siapa yang menjual? Ini yang penting, Pak. Yang penting yang menjual, Pak. Jelas, Pak ya. Kalau Bapak menjual kan mungkin agak sulit, Pak ya. Ya, soalnya itu anak buah coba loh, Pak. Ya, kamu lah, bisa lah gitu loh, Pak. Kalau udah model banyak keluar masuk, Pak, perusahaan Anda. Ya, Pak ya. Nah, kemudian tahun ini bagaimana Anda tahun ini? Nah, ini yang penting, Pak. Tahun ini Pak apakah memberi manfaat tahun ini? Luar biasa, Pak. Iya, Pak. Anda itu sebenarnya menjual rencana, Pak Tawi. Bagaimana strateginya? Anda mengembangkan strategi menjual rencana. Jadi Anda mengembangkan, Pak. Anda sebagai kusirnya yang mengatur, Pak. Anda bukan sebagai yang bekerja, Pak. Paham, Pak Tawi ya? Kalau Anda sebagai pekerja, Anda susah payah. Tapi kalau Anda sebagai pengatur strateginya perlu sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang baik itu bagaimana membuat strategi-strategi yang artinya bisa dilaksanakan oleh anak buah Anda. Itu yang penting untuk tahun ini, Pak. Ya, itu yang penting tahun ini, Pak. Jelas, Pak ya? Ya, nanti kalau ada tahun ini Bapak sudah mendapat satu kepercayaan dari perusahaan yang lain, Pak, untuk jadi artinya memegang satu produk tertentu, Pak, tahun ini? Masih di sama sih, cuman kemarin beberapa ada yang nawarin sih, saya belum mau ambil dulu karena kan masih fokus kuliah S2. Oh iya Pak, ya itu ya Mbak, itu kalau menurut saya ambil yang terbaik untuk Anda dan jalankan yang terbaik, tinggal Anda bagaimana mengatur anak buah supaya mereka mau bekerja untuk Anda 100%. Itu sebentar kunci jawabannya Mas Tawi. Monggo, terima kasih, silakan. Ya, oke. Kalau Ya.
Halo Mbak Enda, monggo. Iya, Pak Aryadi, saya mau nanya. Ya, silakan. Saya kelahiran 28 Juli 1966 hari Kamis ya. Ya, 28 Juli ya. Ya. Terus prediksinya bidang bisnis apa yang saya cocok ya? Iya. Karena kan awalnya saya bukan di Mitra TNI, saya Tupperware karena sepertinya saya tidak cocok. Saya pikir saya keluar dan akhirnya saya ngambil keputusan untuk tetap di Mitra TNI. Apakah itu baik ya? Oke. Sekarang sekarang Anda bekerja di bidang apa, Mbak? Saya Mitra TNI. Mitra TNI. Oh, Anda yang cocok itu bagaimana meyakinkan orang. Itu pekerjaan yang paling cocok. Kalau Anda bisa meyakinkan orang, Anda bisa menghasilkan duit. Itu kunci jawabannya. Ya, Mbak ya. Jadi apapun saja pekerjaan yang bisa menghasilkan, apalagi Anda kan orang suka jalan-jalan, Mbak Enda. Anda di rumah nggak cocok. Jadi kalau jalan-jalan Anda merasa nyaman, merasa wah enak toh. Kebetulan single parent juga, Pak. Jadi ada kesibukan. Iya, ya memang itu Anda. Memang dari kecil Anda sukanya jalan-jalan. Dan juga begini, Anda punya rencana bagus ya, Mas. Cuma kadang-kadang jangan apa yang Anda pikirkan Anda lakukan. Kadang-kadang Anda keliru langkah ya. Iya. Pikirkan segera melakukan. Nah ini masalahnya kalau begini, Anda sering dibohongi orang, Mbak Enda. Hati-hati. Ya, benar. Ya bolak-balik ada dibohongi orang, kok nggak berubah-berubah deh. Betul Pak, testimoni banyak tuh saya pengalaman, cuman sekarang jadi hati-hati Pak. Nah ya harapan saya hati-hati lagi ya, Mbak ya. Apakah tahun ini ada rezeki bagus kan gitu? Ya teman. Oh, Anda dapat rezeki bagus tahun 2019 2020 Pak ya. Ini mau masuk lagi Pak. Ini mau masuk lagi ini sudah di depan pintu. Ya, sudah di depan pintu. Nanti kalau pertengahan tahun ini ada yang memberikan Anda satu kepercayaan, terima Pak. Pengembangan usaha Anda. Itu jawaban saya. Ya, jadi apapun pekerjaan yang penting kita bisa meyakinkan orang lain ya. Iya, Anda luar biasa meyakinkan orang lain. Anda ngomong orang lain, wah, ya, Mbak Ena, ya, cuma ya saja. Terus beli. Siapa? Makasih Pak Aryadi. Baik, terima kasih. Silakan. Nah, ini Mas Herlambang ini mungkin mau tanya juga ini. Halo, atau Pak Kris. Nah, Mas Kris katanya besok pagi mau ketemu. Ya, Mas Kris, halo. Ya, Pak Herlambang, monggo silakan mau tanya Pak. Ini. Pak Aryadi. Ya, silakan Mas. Ya, ini banyak orang yang berkata kalau Sio Macan ini untuk tahun ini agak kurang sukses. Tapi Pak Aryadi tadi ngomongnya ini tahunnya tahun macan. Ini yang benar yang mana, Pak? Ya, sebentar. Anda tanggal berapa lahirnya dulu? Yang penting Anda ini, yang penting ya toh. Kita nggak bicara orang lain, Mas. 5 April, Pak. 5 April ya. 5 April sebentar saya lagi buka komputer itu. 5 April tahun berapa, Mas? 75. Oke, Mas Herlambang. Ya, untuk Anda, apakah Anda jelek atau enggak? Maksudnya. Oh, Anda ini orang bisnismen, Mas. Anda orang bisnis. Kalau bisnis kan ya bisa aja mengelak dalam segala hal. Benar nggak? Oh, iya. Anda apa? Sering ada proyek ya, Mas ya? Ya, lumayan, Pak, lumayan. Oh lah iya. Proyek sambil merokok sambil makan dapat duit ya Anda. Amin. Iya toh Mas ya. Bagus banget. Cuma gini Mas, di dalam pekerjaan apapun Anda sudah banyak belajar ya bagaimana berkomunikasi yang baik. Itu yang penting. Berkomunikasi yang baik. Anda sudah belajar. Jadi kuncinya cuma berkomunikasi Mas. Kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik, berhasil. Seorang bisnismen itu harus banyak berkomunikasi. Anda sekarang umur berapa ini ya? Oke. 40. Halo. 46 Mas ya. 46. Oh ya, Anda ini sebenarnya Anda pernah nggak merasa sukses dengan kreativitas Anda umur 35 sampai 40? Anda menjual sesuatu dengan kreativitas Anda? Pernah. Ingat? Pernah. Nah, ini yang muncul Mas tahun ini Mas. Halo, periode ini Anda muncul Mas, tinggal Anda mengembangkan Mas. Tidak boleh berpantangan. Nah, 2022 ini kuncinya cuma bagaimana mengembangkan. Anda kemarin COVID pada pertengahan 2020 kan Anda menjual sesuatu.
Halo? Iya, iya, iya. Iya, sukses toh? Iya, iya. Iya. Ya. Anda pernah mendapat duit yang gede sekitar tahun 2015, benar nggak? Iya, iya, betul. Masuk tahun ini, Mas. Amin, amin, amin. Ya, ya pokoknya ya saya Iya, iya. sate ya. Iya, Pak. Sate. Rumahnya Rumahnya dekat. Mas. ya loh. Nah, itu aja. Tahun ini ada bagaimana mengembangkan rencana Anda, bagaimana Anda menjual dari rencana Anda tersebut duitnya dan dapat. Wes Anda siap ini tuh. Berarti Anda tidak yakin terhadap diri Anda ini. Anda sudah tahu bahwa ini adalah tahun keberuntungan saya. Ya toh Mas ya. Nah, ya kok buju. Iya. Baik, terima kasih. Sekarang tambah yakin sekarang, Pak. Mas. Sekarang tambah yakin, Pak. Oh iya, sudah. Ya, makasih, Pak. Ya tadi yakinnya cuma 60%, sekarang 100% Anda. Iya, Baik, iya. silakan. Makasih, Pak. Ya, monggo silakan yang lain bertanya. Nggak apa-apa, saya mau buka sebagian kecil. Ini ada sebagian kecil, sebagian besar enggak saya buka. Ada yang banyak yang dengerin enggak. Kecuali kalau tanya jodohnya kapan. Ini baru saya ngomong. Iya, silakan. Ya, Pak Ari Mulyono, mungkin Mas Yudi. Ya, silakan Mas. Silakan. Saya Alvin, Pak. Pak Aryadi. Ya, Mas Alvin. Ya, Calvin. saya dari Jakarta. Oh iya, silakan, Mas. Ya. Tanggal berapa Anda lahirnya? 9 Juni 71. 9 Juni 71. Baik. Jam 10 pagi. 10 pagi, ya, 10 pagi. Baik. Ya, oke, sudah jelas kelihatan, Mas. Waduh, luar biasa Anda. Anda biasa di bidang memberikan pembelajaran, Mas ya. Betul Pak. Ya, bagus sekali pembelajaran Anda, bagus, luar biasa. Wah. Cuman kan 2 tahun ini kan anyep nih Pak. Anget ya. Gini Mas. Ya, ini sudah kelihatan sebenarnya angetnya Anda kenapa? Ya. Anda begitu kena masalah pandemi, Anda langsung mangkel. Anda langsung tidak mau membesarkan rencana Anda. Ya, cuma fokus ini pandemi ya, aduh sulit sekali. Anda kesulitan, Mas. Oh. Ya, kan itu kuncinya. Anda ada masalah sih tahun 2001, bener nggak? Akhir tahun Betul. Iya, Anda kalau orangnya suka jalan-jalan, mana itu ke Australia, ke Asia ya, bener nggak? Sekarang nggak jalan-jalan, ada marah-marah nggak? Betul, Pak. Nggak ada orang yang mau ngumpul kan, Pak? Iya, soalnya nggak mau kumpul. Anda merasa nggak nyaman, lihat virtual cuma jalan-jalan, rugi aku ya. Nah, itu dia. Oke, jadi tahun ini, Mas, apakah sukses? Iya. Anda ini sebenarnya duitnya banyak, Pak. Kalau menurut saya, hoki luar biasa, Pak. Hoki luar biasa. Cuma kalau Anda modelnya artinya itu selalu mendongkol, ya toh, kemudian Anda merasa nggak nyaman, ya toh, kemudian Anda merasa ini nasib saya, dibuang. Hari ini dibuang, Mas. Hari ini dibuang, saya katakan. Ya, cari orang yang bisa membantu Anda. Yang penting itu. Ya, hati-hati ya pengeluaran tahun ini, Mas Kelvin ya. Hati-hati pengeluaran tahun ini. Hati-hati, jangan gampang terpengaruh. Anda harus tahu diri Anda. Ya, jangan gampang terpengaruh. Ya, wah ini ngomong begini, kemarin begini, saya harus begini. Tapi yang begini tahun ini keliru. Jadi Anda lebih baik duduk lihat virtual, jalan-jalan ke Alaska sana loh. Jadi usaha saya yang training itu, usaha jasa masih relevan, Pak ya? Iya, Pak. Gini, masalahnya kalau sampai pertengahan tahun ini, Pak, jadi Anda harus bagaimana hubungan teman. Yang penting hubungan teman, Pak. Kalau menurut saya, masalah Anda di tahun ini dan di tahun depan, ya toh harus Anda selesaikan sampai pertengahan tahun. Kalau pertengahan tahun Anda bisa menyelesaikan semua masalah yang Anda sekarang kumpulin di satu bejana yang tidak bisa Anda selesaikan, itu harus diurut satu-satu, dibuang satu-satu, Anda cuma berpikiran yang lebih jernih. Dengan lebih jernih, Anda bisa membuka diri pada teman-teman, ngomong pada teman-teman, dan semuanya Anda akan menjadi sukses.
Jelas. Ya. Sebenarnya Anda ini hokinya gede loh, Mas. Terus terang saya ngomong hoki Anda ini gede. Ya, cuma ya gitu kadang-kadang hokinya datang itu maaf ya. Ya seperti sesuatu bola. Bola itu berambut di depannya. Ya saya itu kalau bolanya jalan rambutnya itu kan gampang dipegang. Tapi kalau bolanya belakang, kepala belakang nggak bisa. Nah, Anda itu kadang-kadang artinya itu menyia-nyiakan satu kesempatan. Ya, ada kesempatan. Duitnya kecil, maaf ya. Pusing-pusing lah. Wah, saya ngomong terbuka, coret, buang di kamar kecil itu, buang. Ya, oke ya, siap ya. Oke. Ya, nanti Siap, kalau dalam 2-3 bulan udah bagus, wah, ya kirim kue pada saya. Oke. Thank you Pak Haryadi. Ya, terima kasih. Makasih banyak Pak. Ya, Ari, silakan. Mas Roni silakan, mungkin masih ada waktu ya kurang lebih 15 menit. Ya, silakan. Ya, Mbak Indrawati, Mas Yudi. Nah, ini yang datang-datang kok hanya mendengarkan Lina Lim. Pak Arman Prasetyo. Oh, selamat malam Pak Arman. Sejahtera luar biasa Anda. Selamat datang. Monggo, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi ilmu ini sekali lagi dipakai oleh perusahaan besar, Pak. Perusahaan besar itu kalau meng-hire seseorang, mencari seseorang itu dia apakah ada hoki. Kalau dia ada hoki, ya biasanya diambil sebagai staf keuangan. Ya, jadi Anda banyak perusahaan yang artinya yang besar-besar di Indonesia maupun di Asia ya, yang pakai ilmu ini meskipun dia bukan orang Chinese ya. Ya, banyak sekali siapa yang harus dijadikan pemimpin itu sebenarnya bisa diketahui. Kapan waktunya jadi pemimpin bisa diketahui, mempersiapkan diri. Baik, silakan. Ya. Oke. Kalau ada yang nanya, boleh saya nanya? Oh, silakan Pak. Ini penulis ini senang saya dengan wartawan ini. Bangga. Hari Pak. 19 Februari 51. Ya, tanggal berapa Pak? 19 Februari tahun 19 Februari ya? Ya, tahun 51. Oh, loh. Hampir mirip seperti istri saya, Anda. Lahirnya 19 Februari. Tapi istilahnya lebih sama. Iya, hampir sama, Pak. 19 Februari-nya, Pak. Iya. Muda pasti ya. Iya, lebih muda sedikit, Pak. Oke, Pak. Oh, Anda orang bisnis, Pak. Bisnismen Anda. Luar biasa. Ya, yang ditanya apa ini? Waduh. Ya, begini, Pak. Wah, Anda kalau bicara tegas, Pak. Jujur, 100% jujur. Luar biasa. Ya, bagus, Pak. Ya, tapi kadang-kadang to the point, Pak. Ya, itu bagus banget. To the point. Kalau nggak cocok. Jadi Anda itu kayak buku terbuka. Kalau marah kelihatan, iya. Kalau lagi senang, iya. Nah, waktu Anda jadi pemimpin perusahaan, kalau senang, wah, banyak orang utang, Pak. Nggak dibayar. Saya nanti kawan-kawan utang, Pak, biar nggak dibayar, Pak. Ya. Ini Bapak lagi tertawa, berarti saya bisa utang, Pak. Boleh. Enggak guyonannya begitu ya. Nah, jadi bagus Pak, cuma Anda perlu jaga kesehatan Pak. Ya jangan terlalu sering mendongkol. Jangan kalau kita ngomong jangan sering gampang harus begini. Orang itu punya aturan Pak. Betul Pak punya aturan, tapi anak-anak belum tentu bisa ikut Bapak Pak ya. Jadi Bapak itu artinya itu wah kalau di perusahaan Anda luar biasa, diacungi jempol. Ini karyawan teladan Pak. Ya tapi di belakangnya gerembang semua. Kenapa Pak? Iya. Gerembang waduh ini apa Pak ini. Tapi ya terlaksana Pak, bagus Pak. Nah untuk tahun ini apakah yang ditanyakan Pak ya tahun ini Pak ya? Halo, ya, Bapak tanya tahun ini bagaimana situasi saya gitu Pak ya? Baik Pak, ini kebetulan sekali tahun ini, wah, Bapak 2022 ini Pak dapat duit besar Bapak, 2 tahun ini dapat duit besar, wah Bapak dapat warisan apa ini? Ya, boleh pinjam Mas Haryadi? Iya, oke Bapak 7 tahun yang lalu Pak, Bapak kan dapat duit gede Pak, bisa beli rumah Pak ya? 7 tahun itu tahun 2014 2015. 2015. Iya. 2015.
Ya, duit gede Pak, beli apa itu? Beli pesawat terbang Pak. Terjadi. Iya. Penerbangan memang. Oh lah iya. Jadi, Iya betul Pak. Nah, bisa beli pesawat zaman itu Pak. Ya karena bolak-balik naik pesawat nggak bayar, tak beli pesawatnya sendiri ya Pak. Tahun ini bagus Pak. Tahun ini bagus Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan.